pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Ada Ada semua. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan pada pertemuan pertama, kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oke. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang sumber sejarah lokal. Kita sudah sama-sama mengetahui apa itu sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah yang menceritakan atau yang ditulis mengenai suatu daerah. Kali ini materinya mengenai sumber sejarah lokal. Oke. Sebelum masuk ke sumber, kita harus tahu apa itu pentingnya memahami sejarah lokal. Silakan dilihat. Ada 3 poin penting kenapa kita penting untuk mempelajari dan memahami sejarah lokal. Pertama, untuk memahami identitas. Artinya sejarah lokal ini dia menceritakan atau berisi tentang identitas masing-masing daerah. Kemudian agar kita tahu bahwa Indonesia ini kaya dengan budaya. Lain daerah, lain cerita yang ada di sana. Itu menunjukkan lain budaya yang ada di tempat tersebut. Kemudian dengan mengetahui sejarah, ini merupakan inspirasi bagi kita untuk membangun masa depan. Tapi harus diingat, berbedanya sejarah, berbedanya budaya bukan berarti itu untuk membeda-bedakan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Indonesia itu adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, ini ada sumber-sumber sejarah lokal. Ada 3 sumber sejarah lokal. Pertama, dia dari segi bentuk, tertulis, lisan, kemudian ada dalam bentuk benda. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari sumber tertulis? Silakan. Contohnya ada manuskrip, dokumen, dan arsip. Bagus. Kemudian contoh sumber lisan. Contohnya ada legenda, cerita masyarakat turun-temurun, tradisi lisan. Oke, tadi ada legenda, Cerita masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian tradisi lisan. Ada nggak yang bisa menyebutkan legenda yang ada di Indonesia ini apa saja? Contohnya saja. Paling Kundang, ini apa lagi? Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan banyak lagi legenda-legenda lain. Oke, sini sudah dibuat ada 3 bentuk sumber sejarah atau sejarah lokal. Ada yang bentuk tertulis, benda, dan lisan. Kemudian apa tantangan ketika seorang sejarawan ingin menuliskan sejarah lokal? Pertama, kelangkaan sumber daya. Artinya tidak semua masyarakat mengetahui misalnya legenda. Tidak semua masyarakat tahu tentang legenda tersebut. Hanya beberapa orang. Kemudian tradisi lisan. Tidak semua orang, apalagi yang generasi muda ini, mungkin banyak yang belum tahu dengan tradisi lisan yang ada di daerah-daerahnya.
Jadi ini adalah tantangan bagi seorang sejarawan. Karena kelangkaan sumber itu juga membuat si peneliti atau seorang sejarawan sulit untuk mengungkapkan sejarah yang ada di daerah tersebut. Contoh tadi, salah satu contoh dari sumber itu adalah naskah. Dan sebagian masyarakat menganggap naskah itu adalah sesuatu yang sakral. Contohnya di Kerinci. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka naskah, karena naskah ini dibuka pada waktu tertentu. Contohnya pada saat Kendurisko. Jadi ada ritual jika ingin membuka naskah tersebut. Jadi hal ini menjadi salah satu tantangan bagi seorang sejarawan atau peneliti untuk menemukan sumber sejarah lokal. Jadi kita tahu berdasarkan penjelasan tadi bahwa di sini sangat dituntut peran masyarakat untuk mengungkapkan sejarah daerah mereka atau sejarah lokal. Pertama, misalnya warga masyarakat itu bisa menceritakan legenda yang ada di daerahnya kepada warga yang lain. Kemudian bisa berbagi informasi tentang tradisi lisan yang ada di daerah masing-masing. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa sudah paham ya dengan materi hari ini. Jadi untuk tugas, ini tugasnya mandiri. Masing-masing kalian ungkapkan sejarah yang ada di daerah masing-masing. Mengungkapkan sejarahnya dalam bentuk video. Nanti kalian ceritakan sejarah tersebut. Kemudian kalian jelaskan sumber-sumber yang kalian gunakan untuk mengungkapkan sejarah lokal tersebut. Oke, bisa dipahami? Sebelum kita tutup, Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Kesimpulan yang sudah Ibu berikan materi pada hari ini, yang pertama ada pentingnya sejarah lokal. Mempelajari sejarah lokal membantu masyarakat memahami identitas dan warisan budaya mereka. Yang kedua ada peran masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat sangat vital dalam melestarikan dan mengembangkan sejarah lokal. Yang ketiga ada sumber sejarah. Arsip, monumen, dan tradisi lisan merupakan sumber-sumber penting untuk mengungkap sejarah lokal. Yang keempat ada tantangan ke depan, yaitu diperlakukan upaya bersama untuk mengatasi kendala dalam penelitian dan pelestarian sejarah lokal. Oke, terima kasih Fauzi. Kasih aplaus untuk Fauzi. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.